Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya dan seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang satu ibadah yang sangat agung, yang sangat mulia, yaitu qada'u hawaijin nas, membantu memenuhi keperluan orang lain atau membantu orang lain. Ini adalah ibadah yang agung. Dalam Islam, ibadah berkaitan antara seorang hamba dengan Rabb-nya, dan di antara ibadah adalah hubungan antara seorang dengan yang lainnya. Jadi jangan dianggap ibadah hanyalah bagaimana seorang bisa beribadah kepada Rabb-nya. Tetapi di antara perintah yang sangat ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seorang bisa membantu saudaranya yang lain. Karena di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang menyuruh kita untuk berbuat baik kepada orang lain, selain ayat-ayat menyuruh kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardhatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisik-bisikan mereka kecuali orang yang menyeru untuk bersedekah atau untuk berbuat kebajikan atau untuk mendamaikan di antara manusia. Barang siapa yang melakukan yang mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan berikan kepada dia ganjaran yang besar. Di sini Allah menyuruh atau memuji orang yang menyuruh kepada kebaikan, yang menyuruh untuk bersedekah, bahkan mendamaikan di antara manusia. Ini semua adalah ibadah yang berkaitan dengan berbuat baik kepada orang lain. Dan Allah mengatakan, "Fasawfa nu'tihi ajran 'azima." Kami akan berikan kepada mereka ganjaran yang besar. Contoh Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qulu linnasi husna." Berkata-katalah yang baik kepada manusia. Jadi syariat juga menyuruh kita untuk berkata-kata yang baik kepada manusia. Karena kata-kata yang baik tersebut menyenangkan hati orang. Tidak menyakiti hati mereka, tidak nyelekit sehingga menyindir mereka, tidak, tapi kata-kata yang menyenangkan mereka. Ini juga bentuk berbuat baik kepada orang lain. Contoh juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi wa sahibil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura." Kata Allah Subhanahu wa taala, sembahlah Allah saja dan jangan berbuat syirik. Kemudian kata Allah, berbaktilah kepada kedua orang tua, berbuat baiklah kepada karib kerabat, berbuat baiklah kepada fakir miskin, berbuat baiklah kepada anak yatim, berbuat baiklah kepada tetangga, berbuat baiklah kepada musafir, berbuat baiklah kepada teman dekat, berbuat baiklah kepada istrimu. Ini semua perintah berbuat baik kepada orang lain. Allah turunkan ayat-ayat yang memerintahkan demikian. Ya. Demikian juga Allah mengatakan di antara ciri-ciri penghuni surga, wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatima wa asira. Di antara ciri penghuni surga kata Allah, mereka memberi makan makanan yang mereka sukai kepada yatim, miskin, asir, kepada anak yatim, kepada orang miskin, dan kepada orang yang sedang ditawan. Allah memuji mereka. Dan dalam Al-Quran banyak sekali Allah memuji orang-orang berbuat ihsan. Wa ahsinu, berbuat baiklah. Di antaranya berbuat baik kepada orang lain. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat ihsan. Ya. Kemudian juga Allah berfirman, "Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin", sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Intinya kalau kita ingin mengumpulkan ayat-ayat yang memerintahkan untuk berbuat baik kepada orang lain sangat banyak, ya. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Rabb kalian. Setelah itu Allah mengatakan,
waf'alul khair dan berbuatlah kebajikan, berbuat baik kepada orang lain di antaranya berakhlak mulia, menyambung silaturahmi. Banyak sekali ayat-ayat tentang hal ini ya. Ini menunjukkan perhatian syariat terhadap ibadah ini sangat besar. Karenanya demikianlah para anbiya, mereka punya perhatian besar terhadap berbuat baik kepada orang lain. Contoh yang Allah sebutkan dalam Al-Quran seperti kisah Nabi Musa alaihissalam. Waktu Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun, dia ketakutan, kabur. Fakharaja minha khaifan yataraqab. Keluar dari Mesir dalam kondisi ketakutan, khawatir terkena kejahatan dari Fir'aun dan bala tentaranya. Akhirnya dia pun kabur menuju negeri Madian, negeri yang jauh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma warada ma'a Madyana wajada alaihi ummatan minan nas yasqun wa wajada min dunihim imra'ataini tazudan. Qala ma khatbukuma? Qala la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna shaykhun kabir." Fasaqalahuma thumma tawalla ila dhil faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala Nabi Musa sampai di negeri Madian, dia mendapati ada sekumpulan orang-orang banyak sedang berada di suatu sumur mengambil air untuk memberi minum kepada ternak-ternak mereka. Kemudian di antara sekumpulan manusia yang banyak tersebut, wa wajada min dunihim imra'ataini tazudan. Di antaranya ada dua wanita yang kambing mereka ingin minum air, ditahan-tahan oleh dua wanita ini. Tidak bisa ambil air minum dari sumur tersebut. Maka Nabi Musa menghampiri mereka bertanya, "Ma khatbukuma? Ada apa dengan kalian?" Qalata la nasqi hatta yusdira ri'a. Kata mereka berdua, ya, kami enggak bisa mengambil air sampai orang-orang pergi semuanya. Wa abuna shaykhun kabir. Orang bapak kami sudah tua, enggak bisa ngambil air. Itu kerjaan lelaki. Akhirnya Nabi Musa kasihan sama mereka. Fasaqalahuma. Setelah orang-orang pergi, Nabi Musa kemudian membuka tutup sumur. Dia ambil air untuk dua wanita tersebut. Dan dia membantu dua wanita tersebut tanpa mengharap pamrih dari mereka berdua. Padahal Nabi Musa dalam kondisi sangat lapar. Pergi meninggalkan kota Mesir, tidak bawa bekal makanan, sampai di negeri Madian sangat lapar, namun dia sempat-sempatnya membantu dua wanita tersebut. Tsumma tawalla ila dhil, kemudian dia pun bernaung di bawah sebuah pohon, berdoa kepada Allah, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakhir. Ya Rabbku, sungguhnya aku mengharap kebaikan darimu. Kata para ulama, Nabi Musa lapar, minta dikasih makanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhirnya dia bertemu dengan orang tua dari dua wanita ini. Intinya Nabi Musa alaihissalam menyempatkan dirinya untuk membantu dua wanita tersebut. Kasihan, hatinya iba melihat dua wanita tersebut tidak bisa mengambil air minum, dan laki-laki di situ pun tidak ada yang bantu dua wanita ini. Ya. Ini kebiasaan para anbiya. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat terkenal suka membantu orang lain. Ya. Ma su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an syai'in faqala la. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah diminta sesuatu yang Nabi mampu kemudian Nabi berkata tidak. Kalau Nabi mampu, Nabi pasti melakukan, Nabi pasti membantu, pasti. Ya, Nabi tidak pernah mengatakan la, tidak pernah. Ya, tidak pernah. Apa yang dia bisa lakukan, dia bisa bantu, dia akan bantu. Oleh karenanya, sebagaimana hadis yang masyhur dalam Sahih Bukhari, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi pertama kali oleh malaikat Jibril alaihissalam dalam kondisi ketakutan, maka Nabi pun turun dari Gua Hira dalam kondisi tarjufu bawadiruhu, dalam kondisi gemetar. Ya. Kemudian begitu ketemu dengan Khadijah menenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad khasyitu ala nafsi, aku khawatir ada keburukan menimpa diriku. Apa kata Khadijah radhiyallahu taala anha? Kalla fa wallahi abshir, sekali-sekali tidak wahai suamiku, kau tidak akan ditimpa dengan keburukan. Bergembiralah, innaka la yakhzikallahu abada. Allah tidak akan menghinakan engkau. Innaka la tasilur rahim, engkau suka menyambung silaturahmi. Wa tasduqul hadits, engkau senantiasa jujur dalam berkata. Wa tahmilul kalla, engkau membantu orang yang tidak mampu. Wa taksibul ma'dum, ada orang tidak punya apa-apa sama sekali, engkau bekerja, hasilnya kau berikan kepadanya, ya. Wa takrid dhaif, engkau membantu suka menjamu tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, engkau selalu membantu orang terkena musibah. Ini sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu, ya. Dan selalu membantu orang lain. Ciri spesial Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ya, disebut dalam hadis bagaimana seorang jariyah, budak wanita datang ingin
dibantu oleh Nabi SAW, maka Nabi membiarkan dia memegang tangan Nabi, dibawa ke Sikakil Madinah, dibawa ke lorong-lorong kota Madinah. Kenapa? Dia ada keperluan dan Nabi biarkan saja. Itulah Rasulullah SAW. Dan ini diikuti oleh para sahabat. Bagaimana mereka luar biasa dalam membantu orang lain. Cukup cerita yang Allah sebut dalam Al-Quran tentang kisah kaum Ansar yang mereka diabadikan kisah mereka dalam Al-Quran. Allah mengatakan, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan kepentingan kaum muhajirin daripada kepentingan diri mereka sendiri, padahal mereka dalam kondisi perlu, dalam kondisi butuh juga. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dihindarkan dari sifat pelit, maka sungguhnya mereka adalah orang-orang yang beruntung. Karenanya Abu Bakar radhiyallahu anhu waktu sulit untuk tinggal di kota Mekah karena diintimidasi oleh kaum musyrikin, maka dia pun pergi keluar, hendak pergi meninggalkan kota Mekah. Ya. Maka kemudian di tengah jalan dia bertemu dengan Ibnu Dugunnah, salah seorang kepala suku dari kabilah Al-Qarah. Maka dia mengatakan, "Mithluka la yakhruj wa la yukhraj." Wahai Abu Bakar, orang seperti Anda tidak boleh keluar dari kampungnya dan tidak boleh diusir. Innaka la tasilur rahim, engkau senantiasa menyambung silaturahmi, wa tasduqul hadits, engkau senantiasa jujur dalam berkata, wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum, engkau membantu orang yang susah, wa taqrid dhaif, engkau senantiasa menjamu tamu, wa tu'inu lana bil haqq, engkau senantiasa membantu orang yang kesulitan. Persis seperti sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diikuti oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Oleh karenanya hadis-hadis tentang keutamaan bantu orang lain sangat banyak. Saya akan menyebutkan sebagiannya saja. Bagaimana keutamaan membantu orang lain. Di antaranya, Nabi SAW pernah ditanya, ayun nasi ahabbu ilallah, siapa orang yang paling dicintai oleh Allah? Wa ayul amali ahabbu ilallah, dan amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi mengatakan, ahabbun nasi ilallah anfa'ahum linnas. Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ya. Kenapa? Karena ibadah yang naf'uhu muta'addi, yang manfaatnya mengenai orang lain lebih dicintai oleh Allah daripada ibadah yang manfaatnya qasir, hanya untuk dirinya sendiri. Ya. Seperti seorang salat untuk dirinya, seorang puasa untuk dirinya, tapi kalau dia bersedekah membantu orang lain, ini untuk banyak orang. Dan ibadah itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya waktu ditanya, siapa orang yang paling dicintai? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat bagi orang lain. Itu orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa habbul a'mali ila Allah, dan yang amalan paling dicintai oleh Allah, sururun tudkhiluhu ala muslim. Rasa senang, rasa kebahagiaan yang kau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Kau membuat dia senang, kau melakukan amalan yang luar biasa. Ya, sampai sesuatu yang sangat ringan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqu akhaka biwajhin talib. Jangan kau remehkan amalan apapun, meskipun hanya senyum tatkala bertemu dengan saudara. Kita senyum terhadap orang lain membahagiakan dia, dia senang kalau kita senyum sama dia. Demikian juga Rasulullah SAW mengatakan misalnya, wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Kata-kata yang baik adalah sedekah. Kenapa kita bertutur kata yang baik? Enak ngomong sama orang lain, dia mendengarkan pembicaraan kita, dia senang, kita dapat pahala. Makanya kata Nabi SAW, wa ahabbul a'mali ilallah, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sururun tudkhilu ala muslim, rasa kebahagiaan yang kau masukkan dalam hati seorang muslim. Au takshifu anhu kurbatan, atau kau menghilangkan kesulitannya, penderitaannya kau hilangkan. Au taqdi anhu dainan, atau kau lunaskan hutang-hutangnya. Au tatruda anhu ju'an, atau kau hilangkan rasa laparnya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la an amshi ma'a akhin fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Hadis ini riwayat Tabrani, dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya berjalan menemani saudaraku untuk memenuhi keperluannya, lebih saya sukai daripada i'tikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Ya akhi, i'tikaf di Masjid Nabawi ibadah yang tidak gampang, susah. Ya. I'tikaf di Masjid Nabawi, apalagi 10 hari. Apalagi kita yang jauh rumahnya, mau i'tikaf harus berapa juta kita keluarkan. Apalagi akhir Ramadan, tiket mahal ya. Hotel mahal, tiket mahal. Ya. Kemudian
tidur di masjid. Berat ya. Ada ibadah yang mudah, ente nggak usah jauh-jauh, cukup di Jakarta. Apa? Bantu orang. Bantu orang lain. Ente nggak perlu bayar tiket, nggak perlu bayar hotel ya. Menemani saudara kalau dia punya keperluan. Ini yang bilang Nabi SAW. La an amshi ma akhi fi hajatin ahabu ilayya min a'atikifa fi hadzal masjid syahran. Aku jalan bersama saudaraku untuk memenuhi keperluannya lebih aku sukai daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Kenapa kata para ulama? Karena ibadah iktikaf ibadah yang naf'uhu qasir, manfaatnya terbatas untuk dirinya sendiri. Adapun membantu orang lain, naf'uhu muta'addi, manfaatnya untuk orang lain, banyak yang bisa dapat manfaat. Dan Allah ingin seorang hamba membantu saudaranya. Oleh karenanya disebutkan, riwayatkan dari Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, beliau sering membatalkan puasa sunnahnya karena ingin memberi manfaat kepada orang lain. Begitu banyak kegiatan berkaitan dengan orang lain banyak untuk manfaat umat, maka dia batalkan puasa sunnahnya. Ditanya kenapa? Kalau saya berpuasa tidak kuat untuk memberi manfaat kepada orang lain. Ini fikih. Bukan berarti alasan tidak puasa terus ya. Artinya demikianlah ya. Ada waktu kita terbatas, umur kita terbatas, kemampuan kita terbatas, maka terkadang kita harus menimbang. Memberi manfaat kepada orang lain itu lebih disukai oleh Allah daripada ibadah yang manfaatnya untuk diri sendiri. Ya. Bayangkan tidak main-main sampai kata Nabi, saya berjalan menemani saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya lebih saya sukai daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Terlepas apakah kebutuhannya terpenuhi atau tidak. Yang penting kita berusaha menemani dia memenuhi keperluannya. Bisa jadi terpenuhi, bisa jadi enggak terpenuhi. Ini dalil yang sangat kuat bahwasanya membahagiakan orang lain adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara dalil-dalil juga yang menunjukkan tentang keutamaan bantu orang lain seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man naffasa an mu'min kurbatan min kurabi dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang tanfis itu merenggangkan ya. Seorang yang susah bernapas kemudian tanfis dia jadi renggang bernapas. Ya. Barang siapa yang merenggangkan kesulitan yang sedang dihadapi oleh seorang mukmin dari kesulitan dunia, Allah akan memudahkan dia menghadapi penderitaan hari kiamat kelak. Tanfis ini bisa dua, bisa berarti kita menghilangkan penderitaannya secara total atau mengurangi, dua-duanya bernilai di sisi Allah. Yang penting kita sudah berusaha. Mungkin kita tidak bisa menghilangkan penderitaan 100%, kita hilangkan 10%, sudah bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan apa ganjarannya? Kata Nabi SAW, "Man naffasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya." Barang siapa yang merenggangkan, meringankan atau menghilangkan penderitaan seorang mukmin di dunia, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Allah akan menghilangkan baginya penderitaan hari kiamat. Nabi tidak mengatakan Allah akan menghilangkan penderitaannya di dunia dan akhirat. Tidak, tapi Nabi mengatakan penderitaannya di hari kiamat. Kenapa? Karena penderitaan hari kiamat tidak ada bandingannya dengan penderitaan di dunia. Dunia ini mau sakit mau apa masih ringan dibanding hari kiamat yang sangat mengerikan. Seorang dibangkitkan dijemur di bawah terik matahari 50.000 tahun, matahari satu mil, itu bukan perkara yang gampang ya. Makanya dengan melakukan sesuatu yang ringan, kita cuma bantu orang di dunia, penderitaan kita hari kiamat dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, "Man yassara mu'siran, yassara Allahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang memudahkan seorang yang dalam kondisi kesulitan, orang terlilit utang, ya, maka Allah akan mudahkan dia di dunia maupun di akhirat. Tadi sudah kita sebutkan di antara amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, an takshifa anhu kurbah, kau hilangkan penderitaannya. Au taqdi anhu dainan, atau kau lunaskan hutangnya. Ada orang punya hutang sama kita. Kita tahu dia ini orang baik ya. Kita tahu dia sudah berusaha, kita bantu. Kalau cara bantu 3 cara. Pertama kita inzar. Kita bilang sudah. Kalau tidak mampu nanti saja kau lunasi ya. Tidak perlu kita menghinakan dia. Tidak perlu kita merendahkan dia. Kita tahu dia sudah berusaha, tidak mampu, kita bilang nanti aja. Kalau kau belum mampu, nanti enggak ada masalah. Ini cara paling pertama. Ini sudah sangat bernilai. Ya. Ini sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita jatuhkan sebagian hutang tersebut. Kalau dia punya hutang 10 juta, kita bilang ya udah bayar 5 juta aja, enggak apa-apa.
Ini juga ibadah yang sangat mulia. Atau kita hilangkan, lunaskan, ikhlaskan seluruhnya. Ya udah, utang 10 juta enggak usah bayar, ya. Ini ibadah ya, sangat mulia ya. Kita bayangkan bagaimana seorang susahnya dia dililit utang. Makanya Nabi SAW mengatakan, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Jangan kalian menjerumuskan diri kalian dalam kesulitan setelah kalian merasa tenang. Yaitu apa? Hutang. Seorang kalau enggak punya hutang, hidupnya tenang ya. Tapi kalau sudah punya hutang, ya susah. Apalagi hutangnya direntenir. Apalagi nonton berita, disita, gelisah dia, gulanya naik. Kolesterol naik. Kena stroke dan macam-macamnya. Nah, dia susah memikirkan hutangnya. Apalagi seorang mukmin, dia akan susah memikirkan hutangnya. Kalau dia meninggal bagaimana? Siapa yang tanggung hutangnya? Anaknya kah, saudaranya kah? Bagaimana di alam barzakh kalau dia meninggal dalam kondisi hutangnya belum lunas? Kemudian datang seorang melunaskan hutangnya. Dia mengatakan enggak usah bayar. Ya, subhanallah. Betapa bahagianya dia. Betapa bahagianya dia tatkala hutangnya dilunasi atau dikurangi misalnya. Baru bayar separuh sudah enggak usah lanjutkan. Saya sudah ikhlaskan. Ya. Ini kebahagiaan yang luar biasa yang dia dapatkan, dan ini amal seperti ini luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut dalam satu hadis, ada seorang lam ya'mal khairan qat, dia tidak punya amal soleh. Kemudian waktu di hari kiamat Allah mengatakan, "Apa kau punya amal soleh?" Kata dia, "Enggak ada ya Allah." Coba ingat lagi. Punya amal soleh enggak? Katanya enggak ada. Cuma satu, kalau ada orang dia dulu kaya raya dan orang banyak utang sama dia katakan sama pembantu-pembantunya kepada pegawai-pegawainya, lihat kalau orang tersebut tidak mampu, maka ikhlaskan atau tunda pembayarannya. Itulah amal soleh akhirnya menyelamatkan dia masuk dalam surga. Ya, bayangkan. Amal soleh ini ternyata tidak sepele, meringankan beban orang yang berhutang pada dia. Oleh karenanya, barang siapa yang mudahkan kepada orang terlilit utang, Allah akan mudahkan urusan di dunia maupun di akhirat. Kemudian kata Nabi SAW, "Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi." Barang siapa yang senantiasa, ya Allah senantiasa menolong seorang hamba selama seorang hamba menolong saudaranya. Selama seorang hamba menolong saudaranya. Baik, di antara hadis-hadis yang menjelaskan bahwasanya membantu orang lain ibadah yang sangat mulia. Seperti Nabi SAW bersabda, "Sona'i'ul ma'ruf taqi masari as-su'." Berbuat baik kepada orang lain akan menghalangi, menjaga seorang mendapatkan kesudahan yang buruk. Kita dengar orang meninggal dalam kondisi yang buruk, su'ul khatimah. Nah, kalau seorang ya ingin terhindar dari su'ul khatimah, di antaranya dia suka berbuat baik sama orang lain. Nabi yang mengatakan, "Sona'ul ma'ruf taqi masari as-su'." Perbuatan baik menghalangi seorang dari terjerumus dalam kesudahan yang buruk atau kematian yang buruk. Ini luar biasa ya. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, "Kullu mri'in tahta dhilli shadaqatihi yaumal qiyamah hatta yuqda bainan nas." Setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat kelak. Tatkala manusia dibangkitkan di padang mahsyar di bawah terik matahari jarak 1 mil, maka masing-masing orang akan dinaungi oleh sedekahnya. Kalau seorang memiliki sedekah yang banyak, suka bantu orang banyak, maka sedekah tersebut akan datang menaunginya dari teriknya matahari. Dan ini adalah ya ganjaran yang luar biasa adalah karena seorang tatkala pada hari kiamat kelak. Kemudian juga ya Nabi SAW ya, idza sa'alahu sa'il atau tuliba minhu hajah qala ishfa'u tu'jaru wa yaqdillahu ala lisan nabiyhi ma syaa. Kalau ada orang datang kepada Nabi SAW minta sesuatu, atau kemudian ada orang laporkan, "Ya Rasulullah, ada fulan punya keperluan," maka Nabi mengatakan, "Berilah syafaat, kalian akan dapat pahala." Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam apa yang Allah kehendaki. Di sini Nabi isyaratkan bahwasanya membantu dengan berbagai macam cara. Bisa Anda membantu langsung dengan harta, dengan bantuan, bisa Anda membantu dengan syafaat. Syafaat banyak yang bisa dilakukan, ya. Man yashfa' syafa'atan hasanatan lahu nasibu minha. Barang siapa yang memberi syafaat dengan syafaat yang baik, maka dia juga mendapatkan pahala. Syafaat bagaimana maksudnya? Anda bisa membantu orang dengan syafaat dengan kedudukan Anda. Misalnya Anda seorang
pejabat atau seorang yang dipandang, Anda tulis memo, tolong bantu si fulan. Tentu bukan syafaat yang buruk ya. Dengan orang itu segan sama Anda, maka dibantu. Ini syafaat yang baik. Ya. Atau Anda, kalau Anda tidak punya kedudukan, berarti Anda lapor, kata Nabi SAW tadi. Ishfa'u tu'jaru. Kalau ada yang perlu bantuan, bilang sama saya akan bantu. Yaqdillahu ala lisan nabihi. Nanti terserah apa yang terjadi, apakah saya bisa bantu atau tidak, kata Nabi, yang penting lapor dulu. Anda melaporkan kepada seorang, ya fulan ini ada orang susah, bisa dibantu enggak? Terserah apakah si fulan bisa bantu atau tidak, tu'jaru, Anda sudah dapat pahala. Sampai membantu orang lain sekedar memberi syafaat juga bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlepas apakah berhasil atau tidak, ya. Apakah keperluannya terpenuhi atau tidak. Tapi sekedar memberitahu kepada orang yang kita harapkan bisa membantu, dia bantu atau tidak, kita sudah dapat pahala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu bahwasanya membantu orang lain ya adalah ibadah yang sangat agung ya. Dari dalam Al-Qur'an sangat banyak dan juga dalam hadis-hadis Nabi sangat banyak. Satu poin yang sangat penting tatkala kita berkecimpung dalam hal ini membantu orang lain, kita harus ingat bahwasanya kebaikan orang yang kita bantu kepada kita lebih banyak daripada apa yang kita berikan kepada orang tersebut. Saya ulangi. Kalau kita bantu orang miskin, kebaikan yang kita peroleh gara-gara dia berbuat ihsan kepada kita, ya, lebih baik daripada ihsan kita kepada dia. Lebih baik daripada kebaikan yang kita lakukan kepada dia. Lebih banyak kebaikan yang kita peroleh dari dia. Ini harus kita tanamkan, ya, agar tatkala kita membantu orang lain kita tidak ujub, tidak merasa, tidak mentang-mentang, tidak merasa punya orang itu hutang budi sama kita, enggak. Harus kita sadari bahwasanya kita diberi kesempatan oleh Allah untuk berbuat baik sama orang miskin, itu sebenarnya kebaikan bagi kita, kebaikan yang sangat banyak. Orang miskin, kalau kita bantu dia, sudah apa yang dia dapatkan? Cuma paling sembako selesai. Dia sakit, kita kasih bantu pengobatan sembuh, selesai. Tapi coba buat kita apa? Banyak sekali. Buat kita pahala dunia maupun akhirat, kebaikan-kebaikan, kemudahan-kemudahan sangat banyak kita dapatkan. Bukankah kalau kita membantu orang lain, ya, maka kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ahsinu, berbuat baiklah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang berbuat ihsan. Begitu kita bantu orang lain, kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia cuma dapat bantuan. Dia cuma dapat duniawi, orang miskin tersebut. Dimudahkan, cuma senang dapat bantuan. Kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedekah kita akan diganti oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Kata Nabi SAW, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Bahwasanya sedekah tidak akan mengurangi harta. Kata Al-Baji dari ulama Malikiyah, bahwasanya kalau kita bersedekah, harta kita bertambah berdasarkan hadis ini. Kata Nabi, tidak akan mengurangi. Artinya bertambah. Bahkan malaikat mendoakan, Allahumma ati munfiqan khalafan. Ya Allah, berikan kepada orang berinfak ganti. Ya. Kemudian dalam hadis qudsi kata Allah Subhanahu wa taala, ya bna Adam anfiq alaik. Wahai anak Adam, berinfaklah, aku akan mengganti infakmu, akan berinfak kepadamu. Ya. Oleh karenanya saya sering sampaikan bahwasanya Allah menamakan sedekah yang kita keluarkan sebagai pinjaman. Pinjaman seakan-akan Allah berhutang kepada kita. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan. Barang siapa yang memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Allah namakan sedekah yang kita keluar dengan pinjaman agar kita yakin bahwasanya yang minjem adalah Allah dan dia adalah maha kaya, pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sering sampaikan kalau kita punya kawan miliarder pinjam uang sama kita 100.000, masa kita ragu-ragu kasih? Kita yakin dia pasti ganti, wong dia miliarder. Tapi kalau yang pinjam duit sama kita miskin seperti kita ragu-ragu minjemin. Karena kita ragu dia bisa kembali atau tidak. Kita pinjamin dalam niat sedekah karena enggak mungkin dia kembalikan. Tapi kalau yang minjem miliarder, kita akan kasih. Mau pinjam berapa? 1 juta, 100 juta kita kasih. Karena kita tahu dia pasti bisa bayar. Kebetulan aja dia enggak bawa ATM. Kebetulan dompetnya ketinggalan. Ya, kita kasih dengan lapang hati. Nah, bagaimana kalau yang mau minjam adalah Al-Ghani yang maha kaya.
Allah Subhanahu wa taala. Pasti diganti. Oleh keuntungan yang kita dapatkan kalau kita sedekah bantu orang lain di dunia, kita dapatkan ganjarannya di dunia sebelum akhirat. Oleh karenanya di antara bentuk suudzon, berburuk sangka kepada Allah, menyangka kalau kita berbuat baik sama orang cuma dapat ganjaran di akhirat, itu enggak benar. Orang kalau bantu orang lain di dunia, Allah akan berikan dia ganjaran di dunia sebelum di mana di akhirat. Di dunia dapat dulu sebelum di akhirat. Dapat keuntungan duniawi. Allah berikan dia kebahagiaan. Orang kalau membantu orang lain bahagia di dunia, hatinya tentram. Ya, Rasulullah menyebutkan masalul mutasaddiq wal bakhil, perumpamaan orang yang rajin bersedekah dengan orang bakhil, kamathali rajulaini, ya, alaihi majubbatan, seperti dua orang yang memakai baju terbuat dari besi. Kalau orang yang bersedekah, tangannya terikat dengan baju besi tersebut, setiap dia bersedekah bajunya melonggar, dadanya mulai lapang, mudah untuk bernapas, sehingga dia akan diberi kebahagiaan. Adapun orang pelit, kalau dia memberi, dia mikir perhitungan, pikir lama, sehingga semakin sempit dadanya, bajunya semakin rapat, semakin sulit bernapas. Orang yang pelit sengsara, orang yang bersedekah dadanya lapang, murah senyum. Kenapa? Rajin bersedekah, suka membantu orang lain. Al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Dia memasukkan kebahagiaan kepada orang lain, dia pasti dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia pasti dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang paling berbahagia adalah orang yang paling sering membantu orang lain dengan niat ikhlas tentunya, tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala kita memberi bantuan kepada orang lain, sungguhnya kebaikan orang tersebut kepada kita lebih banyak daripada kebaikan yang kita berikan kepada orang tersebut. Di dunia maupun di akhirat. Belum lagi tadi hadis-hadis yang kita sebutkan. Ya. Sona'ul ma'ruf taqi masari as-su'. Bahwasanya perbuatan baik kepada orang lain akan menghalangi seorang dari kesudahan yang buruk, dari su'ul khatimah. Nikmat yang luar biasa. Kullu mri'in tahta dhilli sadaqati yaumil qiyamah. Di hari kiamat di padang mahsyar, sedekah akan datang menaungi seorang. Di bawah terik matahari yang begitu panas, ada sedekahnya datang menaunginya. Belum di akhirat Allah berikan ganjaran yang berlipat-lipat, ya. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Barang siapa beri pinjaman kepada Allah, Allah akan gantikan dengan berlipat-lipat. Kata Allah tentang orang berinfak jalan Allah, kama thali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Seorang bersedekah seperti biji yang kemudian ditanam, kemudian menumbuhkan 7 bulir kemudian ada 100 masing-masing 700 kali lipat, minimal 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan lebih daripada itu. Ya, keuntungan kita, mana yang lebih beruntung? Kita apa orang miskin? Kita yang lebih beruntung dari orang miskin. Orang miskin apa? Cuma kasih makan, selesai, kenyang, selesai. Sakit, diobati, selesai, sembuh. Apa yang dia dapatkan? Si kaya dapat manfaat yang luar biasa. Yang bantu mendapatkan manfaat yang luar biasa. Ya. Oleh karenanya, ya, seorang yang sering berinfak, ya, tidak akan terkurangi hartanya. Di antara dalil yang menunjukkan akan hal ini, dalam hadis riwayat Tabrani dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi ibadan ikhtassahum bin ni'am limanafi'il ibad." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang Allah khususkan mereka, Allah spesialkan mereka dengan Allah berikan nikmat-nikmat, itu harta dan yang lainnya, limanafi'il ibad. Dengan melalui mereka dia beri manfaat kepada hamba-hamba Allah yang lain. Yukirruhum fiha ma badaluha, dan Allah tetap mempertahankan nikmat yang Allah berikan kepada orang ini selama dia membantu orang lain. Fa idza mana'uha naza'aha minhum. Kalau ternyata dia atau mereka ini pelit, tidak membantu orang lain, maka Allah cabut nikmat-nikmat tersebut. Fa hawwalaha ila ghairihi, maka Allah pindahkan kepada yang lainnya. Jadi di antara cara agar kita mempertahankan nikmat yang Allah berikan kepada kita, salurkan kepada orang lain. Maka Allah akan terus berikan nikmat kepada kita selama kita membantu orang lain. Kekayaan yang Allah berikan kepada kita akan bertahan, bahkan bertambah selama kita membantu orang lain. Ya. Saya selalu ingat ada kisah yang disampaikan oleh guru saya dulu waktu di Madinah. Ada seorang, setiap dapat sesuatu dia berikan kepada orang lain.
Sampai suatu hari dia dikasih hadiah sama orang lain. Begitu dikasih hadiah sama orang tersebut, tidak lama kemudian diberikan sama orang lain. Makanya orang tegur, saya kan kasih hadiah sama kamu, kenapa kasih sama orang lain? Kata dia, inilah kebiasaan Allah kepada saya, setiap saya dapat, saya berikan, Allah berikan yang lain. Ini kebiasaan saya, Allah terhadap saya tidak ingin merubah kebiasaan Allah terhadap saya dengan menahan apa yang saya miliki. Jadi kalau kita terbiasa membantu orang lain, Allah juga terbiasa memberikan kita tambahan. Itu sudah pasti, itu sudah, nggak usah ditanya, itu sudah buktinya banyak. Banyak orang-orang seperti itu. Kasih, dia dikasih. Kasih, dikasih lebih banyak. Kasih, dikasih lebih banyak. Ya, sampai dia dikejar oleh harta. Kenapa? Dia suka memberi. Dia suka memberi. Dan Allah tadi hadisnya jelas. Kata Nabi SAW, fayuqirruhum. Maka Allah membiarkan menahan harta tersebut kepada mereka selama ma badaluha. Selama mereka memberikan kepada orang lain. Kalau mereka tahan, tidak memberi kepada orang lain, maka Allah cabut nikmat tersebut, Allah berikan kepada orang yang lain yang senang berinfak. Ya. Jadi ini yang saya sampaikan di akhir pembahasan kita, bahwasanya seorang tatkala berbuat baik sama orang lain, yakinlah bahwasanya orang itu lebih banyak manfaatnya kepada kita daripada kita beri manfaat kepada orang tersebut. Makanya sebagian salaf dahulu, kalau tidak ada orang yang bisa dia bantu, dia merasa itu musibah. Kata Hakim bin Hizam radhiyallahu ta'ala anhu, "Idza asbahtu wa laysa ala babi sahibu hajatin." Ya, kalau saya pagi hari kemudian tidak ada orang di pintu, ketuk pintu minta bantuan, ya, maka menurut saya hadza fa innahu minal masaib, maka ini termasuk dari musibah. Dia menganggap tatkala kita tidak berkesempatan untuk membantu orang lain, berarti itu musibah. Sudah sebulan kita enggak pernah bantu orang lain, sudah sebulan tidak ada uang kita keluar untuk Islam, untuk agama, untuk dakwah, berarti musibah bagi kita. Maka kita bisa bantu orang lain itu nikmat yang besar, karena ini manfaatnya sangat besar bagi kita. Manfaatnya sangat besar bagi kita. Dari sini para hadirin Allah Subhanahu wa taala, jelas bahwasanya di antara ibadah yang agung bukan cuma ibadah kita kepada Allah dari sisi ibadah mahdhah, bahkan di antara ibadah yang mulia adalah membantu orang lain sebisanya. Apakah kita bantu dengan harta kita? Apa kita bantu dengan tenaga kita? Apa kita bantu dengan pikiran kita, dengan ide kita? Apa kita bantu dengan syafaat kita? Saya kasih tahu ya. Apa kita bantu dengan yang lain, dengan ilmu, dengan pengajaran, dengan pengarahan, dengan bimbingan? Semua yang bermanfaat bagi kaum muslimin itu adalah pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya tausiah singkat yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan juga bagi para pendengar sekalian. Wallahu taala alam bisawab. Demikian saja, tidak ada tanya jawab ya. Ini tanya sama Ustaz Kemal aja kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.